Jumpa lagi Jakarta Review TV. Kali ini kita akan membahas mengenai kamera pemantauan lagi, tapi kali ini sesuai dengan kondisi sekarang kita mau bicara kamera unit thermal atau termografik yang bisa memantau suhu tubuh manusia secara instan. Ya, kondisi pandemi saat ini memang membuat banyak orang yang nyari termometer, ya kan? Ini membuat kami tertarik untuk bahas mengenai kamera thermal, dan untungnya teman kami dari Hikvision menjelaskan beberapa hal mengenai kamera thermal mereka, ya. Ya, Hikvision ini memang produsen CCTV yang terbesar mungkin di dunia, ya. Dan dia tidak hanya memproduksi kamera CCTV biasa saja, tapi juga kamera CCTV yang bisa merekam temperatur. Jadi bisa mengetahui berapa temperatur yang dilihat oleh si kamera itu sendiri. Ya, jadi ini adalah yang disebut dengan termografi atau kurang lebih proses menangkap gambar dengan infrared. Dengan infrared ya, di gelombang tertentu yang hasilnya bisa diolah jadi informasi suhu. Iya, jadi harus pakai infrared di situ. Jadi si kameranya ini sensitif terhadap infrared dan dia memproses itu ya. Seberapa cepat ya tergantung prosesnya tentunya ya. Nah, kamera thermal atau termografi ini banyak dibahas seiring dengan kondisi sekarang. Tapi apakah ini baru dipakai dalam kondisi pandemi ini? Enggak, sebetulnya ini sudah lama dipakai. Jauh sebelum kondisi pandemi ini kamera thermal itu udah dipakai. Dipakai buat apa? Nah, biasanya ini selain untuk monitoring suhu tubuh di area publik ya, dipakai untuk deteksi anomali suhu misalnya di pabrik atau di mesin-mesin atau sistem kelistrikan gitu ya. Di fasilitas kelistrikan, pembangkit listrik, relay station segala macam, itu kameranya bisa aja dipasang mantau terus-terusan. Nanti tiba-tiba kalau satu titik nyala gitu merah, nah ada peringatan. Hey, bahaya karena suhunya ada yang meningkat. Jadi penggunaannya itu nggak cuma hanya buat suhu tubuh doang. Kemudian ada deteksi dini pencegahan kebakaran atau dengan memantau suhu ya. Misalnya di tempat publik, di pergudangan, di perkotaan ya. Jadi bisa jadi kamera-kamera ini dipasang untuk deteksi. Wah, ada titik yang panas banget. Ini titik panasnya sudah setinggi panasnya api misalnya. Nah, langsung ada peringatan. Semua pihak terkait langsung tahu. Kemudian untuk data center server itu juga suka dipakai ini, iya, deteksi dini masalah yang bisa terjadi dengan prediksi suhu kerjanya. Jadi data center biasanya suhunya cukup dingin, kalau tiba-tiba ada titik yang meningkat terlalu tinggi, langsung kedeteksi, langsung cepat bisa dibereskan sebelum masalahnya jadi panjang. Ya namanya data center ya, itu cloud service biasanya ada di situ. Jadi ini penting banget untuk bisa ditanggulangi sejak dini. Kemudian SAR, Search and Rescue, dan untuk alat bantu petugas pemadam kebakaran itu juga sering dipakai ini. Selain itu banyak manfaatan kamera thermal itu juga untuk bidang kesehatan, olahraga, dan lain-lain. Ada juga manfaatan kamera thermal untuk pemantauan parameter atau kondisi sekitar, mirip seperti CCTV biasa dengan keunggulan di kondisi tertentu. Misalnya, kamera thermal itu tetap bisa memberikan gambaran area yang dipantau dalam kondisi hujan lebat, bersalju, berasap, berkabut, nggak ada masalah karena yang dipantau adalah bentuk suhunya, ya kan? Jadi dingin segala macam nggak ada masalah. Kamera CCTV biasa itu umumnya akan kesulitan dalam kondisi-kondisi yang ekstrim seperti itu. Nah, kalau dari Hikvision sendiri itu mereka punya beberapa jenis kamera thermal ya. Mulai dari untuk monitoring di tempat publik hingga kamera spesial yang untuk lingkungan industri khusus gitu ya. Misalnya kamera thermal explosion proof. Ya, jadi kameranya itu di seal sedemikian rupa jadi masuk ke dalam ruangan yang sangat mudah terbakar sekali di situ itu aman kameranya. Itu ada standar khusus loh kalau kayak gitu-gitu, nggak bisa sembarangan main masukin kamera aja gitu. Harus kamera yang khusus di situ ya. Nah, di video kali ini kamera thermal Hikvision yang akan kita bahas itu yang cocok untuk thermal screening atau scanning temperatur tubuh. Nah, kita kedatangan beberapa kamera dari Hikvision yang bisa kita cobain sendiri di sini ya. Jadi ini ada kamera thermal untuk thermal screening. Keunggulan yang disebutkan oleh Hikvision itu ada deteksi suhu dalam waktu 1 detik doang. Cepet banget, 1 detik doang ya. Terus bisa deteksi suhu beberapa orang sekaligus. Wih ya. Kemudian pengukurannya bisa tanpa kontak fisik langsung. Jadi nggak usah sini deket, nggak usah ya. Dari jauh aja bisa sudah gitu ya. Dilengkapi dengan AI untuk mencegah false alarm. Jadi bisa jadi kan ya ada kondisi-kondisi di mana mungkin belakangnya yang panas gitu ya, bukan kepala orangnya gitu ya. Jadi harus pakai AI. Akurasinya juga tinggi sampai dengan plus minus 0,3 derajat Celcius.
Nah, berikut ini adalah 4 kamera yang akan kita bahas ya. Ini mulai dari temperatur screening kamera semua ya. Ada yang model bullet, ada yang model turret, dan ada yang handheld. Ada yang dipegang tangan juga di sini ya. Kita mulai dari yang dipegang pakai tangan, temperature screening handheld kamera ya. Yang satu ini punya resolusi 160x120 pixel. Ya memang nggak tinggi resolusinya karena yang dicek cuman suhu, ya resolusi dibagi-bagi gede-gede aja, kotak-kotaknya nggak ada masalah ya. Fokalnya 3,1 mm dengan aperture 1,1, image frekuensinya di 25 Hz ya. Range termografinya adalah 30 sampai 45 derajat Celcius. Jadi ini spesifik untuk screening manusia. Memang 30 sampai 45 derajat Celcius. Ya, akurasinya plus minus 0,5 derajat Celcius. Dari si display dia pakai layar 2,4 inci LCD 320x240 pixel. Kemudian selain emang dia bisa nangkap thermal image ya, gambar thermal ya, dia juga tentunya dilengkapi dengan storage micro SD. Bawaannya 8 GB, tapi bisa di-upgrade sampai dengan 128 GB. Baterainya adalah baterai lithium yang bisa dipakai sampai dengan 8 jam non-stop. Kemudian interface-nya adalah interface micro USB dengan sistem proteksi IP54. Beratnya cukup ringan, 350 gram dengan dimensi 196x117 x 59 mm. Nah, untuk ketiga kamera yang lainnya ini adalah kamera yang ditujukan untuk thermal screening juga ya. Jadi range detection-nya sama-sama 30 sampai 45 derajat Celcius. Cuma ini versi yang beda, bukan yang dipegang di tangan, ini yang harus dipasang. Memang ada yang bullet dan ada yang turret di situ ya. Jadi ini beda lagi, ini model yang stasioner gitu ya. Nah, akurasi kamera untuk bullet dan turret ini bisa ditingkatkan sampai dengan plus minus 0,3 derajat Celcius. Jadi lebih tinggi akurasinya ketimbang yang handheld pakai tangan gitu. Kalau menurut Hikvision, kita harus hati-hati memilih kamera thermal atau termografi untuk temperatur screening, untuk ngecek suhu tubuh manusia. Karena kita mesti tentukan dengan baik dan benar, apakah mau stasioner, diam di tempat, atau mobilitas tinggi ya. Kalau butuh mobilitas ya jelas pakai handheld kamera yang tadi itu, yang dipegang pakai tangan ya. Itu lebih dibutuhkan kalau mau pindah-pindah gitu. Tapi kalau stasioner, misalnya di satu pintu doang gitu, itu perhatikan jarak antara kamera dan area yang akan dipantau, itu mesti diperhatikan. Kalau cukup jauh mungkin butuh kamera dengan focal length yang lebih panjang. Posisi penempatan kamera itu juga penting banget. Jadi mau pakai bullet atau turret itu emang tersedia oleh Hikvision, tapi memang harus dipikirin kapan pakai bullet, kapan pakai turret ya. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas ya kapan bullet, kapan turret ya. Itu ada cara sendiri untuk milih gitu ya. Terkadang ya ini dua aja nggak cukup. Ya, mesti ada tambahan handheld kamera untuk kondisi tertentu. Jadi, misalkan sudah ada satu titik tertentu yang dipantau terus-terusan, tapi ada petugasnya juga. Jadi, petugasnya tetap pegang handheld kamera. Seandainya dicurigai, misalnya sensornya tidak bilang bahwa itu kena gitu, mungkin ya. Tapi mungkin orangnya kelihatan lemes. Ya, siapa tahu mungkin dia habis ngakalin ya. Mungkin bisa jadi. Ya, kepalanya mungkin dikasih air dingin dulu gitu, biar nggak terlalu ini. Nah, itu bisa jadi harus diberhentikan dulu orangnya, terus ditunggu sebentar sampai suhu tubuhnya benar-benar naik, benar normal, baru di scan pakai handheld. Jadi memang semua jenis kamera ini jadi akan dibutuhkan kalau memang ingin melakukan thermal screening. Ya, jadi yang namanya kamera thermal atau kamera untuk termografi ini bukan satu hal yang tiba-tiba dibutuhkan karena kondisi global sekarang ini. Enggak, ini kamera sudah lama sekali adanya ya. Bahkan Jagat pun suka pakai ya buat ngecek-ngecek suhu di komputer, laptop panasnya di mana, kadang-kadang smartphone panasnya sebelah mana ya. Kita juga pakai thermal imaging ya kan. Jadi sudah sebelum ini dibutuhkan. Tapi memang kebetulan saat ini lagi lebih dibutuhkan lagi karena kita masih di tengah-tengah masa pandemi. Perlu diperhatikan bahwa jenis-jenis kamera untuk termografi ini memang spesifik penggunaannya ya. Bahkan yang kita terima ini yang memang spesial buat screening makanya 30 sampai 45 derajat Celcius, tapi sebetulnya Hikvision tuh punya yang lain. Yang bisa dari 0, yang bisa dari minus, yang bisa sampai plus berapa ya untuk mengetahui bahwa itu api atau bukan, itu juga ada. Jadi termografi kebutuhannya itu benar-benar spesifik lagi. Dan menariknya yang kita tak kunjung habisnya kaget, Hikvision itu punya semuanya. I wonder Hikvision punya kamera apa lagi yang lucu-lucu lagi untuk edisi berikutnya ya, pembahasan mengenai CCTV ini.
Well, anyway, paling nggak sekarang kita sudah tahu sedikit lebih jauh mengenai termografi atau kamera-kamera untuk sensor screening temperatur tubuh. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.